Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, grupnya belum ada ya, teman-teman ya. Nanti saya minta tolong satu orang bikin grup ya. Nanti invite saya. Ini nomor saya. Ya, di save nomor saya ya. Eh, Nanti minta satu orang untuk buat grup. Mayoritas dari Anda semester berapa? Saya semester 4, Pak. 4. Domisili Jakarta, Bandung. Domisili dari Cirebon, cuma sekarang lagi di Jakarta. Oh, daftarnya di Jakarta waktu itu. Iya, Ada yang lain? Searching. Dan saya udah kelihatan ya. Oke. Ini masih ada 3 orang yang belum ngerjain kuis nih. Kuis week 1. Ada yang belum ngerjain kuis 1 yang hadir? Kuis 1. Ada yang dapat 100, ada yang 40, ada yang wah, kecil banget nih siapa nih. Oke, udah ada 7 orang, kurang 3 lagi yang belum mengerjakan. Belum tahu Pak, kalau ada waktu. Oke, saya kasih kesempatan ya. Siapa? Irtia Dania. Ini saya buka, Anda bisa submit sekali lagi ya. Jadi kuis saya selalu ada waktu ya. Kalau nggak ada waktu, bukan kuis namanya. Ini waktunya 5 menit ya. Eh, nggak lama. Ini Anda, nah ini 2 kali. Buat yang dapat kurang dari 60 bisa coba lagi. Nanti diambil yang terbesar, highest grade ya. Oke, video. Oke, yang di bawah 5 bisa coba lagi. Nanti Anda dapat yang terbesar nilainya. Kesempatannya cuma 1 kali lagi karena Anda udah OTM 1 kali. Oke, lanjut di materi kuliah hari ini.
Oke, teman-teman, ini masuk pertemuan kita yang kedua, ya. Eh, Arsitektur cloud computing. Jadi perlu saya tegaskan lagi di pertemuan kedua ini, bagi teman-teman yang mau lulus kuliah cloud computing, syaratnya Anda harus ngerjain kuis sama ngerjain tugas. Kalau Anda nggak ngerjain salah satunya gitu ya, itu akan bermasalah nanti di akhir. Boleh jadi Anda akan mengulang. Tapi kalau Anda ngerjain dua-duanya, insya Allah nggak ada masalah. Tinggal eh, apa grade-nya aja. Anda mau mau nilai di C, B atau A. Kalau Anda mau nilai B atau mau nilai A, berarti Anda harus belajar sebelum mengerjakan. Saran saya sih gitu. Anda baca dulu materinya, nanti baru Anda mengerjakan kuisnya. Seperti itu. Oke, ini ini sesi 2 arsitektur cloud computing. Lumayan. Oke. Nah, ini cloud computing ada yang on demand self services ya. Jadi eh, dia harus bisa dimanfaatkan oleh eh, pengguna dengan mekanisme swalayan. Jadi langsung tersedia pada saat yang dibutuhkan. Nah, kemudian campur tangan penyedia layanan eh, jangan terlalu besar ya. Karena kalau misalkan Anda apa eh, harus melayani 24 hour tetap pelayanan 24 hours tapi eh, jangan melibatkan SDM di situ yang in charge full gitu ya. Biasanya di provide oleh sistem sistem yang sudah mengenerate semuanya gitu. Jadi kalau kalau Anda mau layanan nambah fitur gitu ya, Anda tinggal pilih aja tuh eh, di layanan tersebut. Nanti begitu nambah fitur, fiturnya aktif dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Kemudian eh, langsung otomatis nambahin di tagihan klien Anda gitu ya. Jadi apabila nih dibutuhkan layanan aplikasi CRM gitu ya, maka bisa dapat mendaftar secara swalayan atau dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Jadi memang eh, konsepnya seperti itu. Kemudian ada broadband network access ya. Layanan cloud computing harus dapat diakses di mana aja dan kapan aja dengan alat apapun asalkan eh, si klien tersebut itu terhubung ke jaringan layanan. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan layanan aplikasi CRM gitu. Kalau selama dia terhubung ke jaringan internet, maka dia bisa mengakses layanan tersebut. Bisa laptop, desktop, dan segala macam. Jadi multi devices ya aksesnya. Kemudian ada resource pooling ya. Sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien gitu. Karena cloud computing digunakan bersama-sama secara pelanggan, penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien. Biasanya disediain satu storage, nah satu storage-nya itu boleh jadi nanti penggunaannya nggak satu pelanggan aja gitu. Ada lebih dari satu pelanggan di sana. Nanti tapi scalable aja, scalable. Jadi eh, klien atau mitra yang lain, ya, mitra partner yang lain itu bisa menggunakan apa, resource yang sama. Nanti kalau misalkan di situ sudah penuh bisa dialokasikan ke server yang lainnya. Jadi begitu begitu dia mencapai batas maksimalnya gitu ya, itu bisa di switch ke other server gitu. Oh ini udah ada nih. Oke. Saya dulu. Saya udah di invite tuh. Oh udah ya.
Udah ada ya grupnya. Oke, ini namanya resource pooling. Agar apa sih? Agar lebih efisien gitu ya. Karena konsep dari cloud computing itu adalah me-reduce, biaya operasional. Jadi sebelumnya banyak organisasi atau perusahaan, dia untuk men-support kebutuhan, servernya, dia buat data center. Dia buat data center dengan, apa, beli sejumlah storage. Walaupun nanti penggunaan storage-nya boleh jadi, eee, apa, lebih kecil dari, apa, storage yang dia beli gitu ya. Bisa jadi cuma keisi 10%, 5%, atau sebagus-bagusnya bisa 80% gitu ya. Eee, tapi biasanya banyak, apalagi bisnis-bisnis yang tidak terlalu banyak datanya ya, jadi, dia lebih 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 boros ya, kalau misalkan dia harus, bikin atau dia harus punya data center sendiri. Nah, solusinya adalah, dengan cloud computing ya. Eee, saya punya perusahaan gitu ya, perusahaan ini bergerak di payment online dan, itu pakai cloud gitu ya. Saya cuma punya aplikasi, saya hosting di Alibaba. Udah di-hosting, ya udah, saya udah tinggal pakai, nggak perlu beli server lagi. Nggak perlu beli server, nggak perlu, bayar operasional ya, operasional listrik, AC, sewa tempat, sewa ruangan, kemudian manpower dan segala macam. Nah, itu akan lebih efisien dan dari sisi cost juga lebih murah gitu ya. Saya baru mulai bisnis itu, cost-nya cuma 1 juta satu bulan, dan saya udah bisa ngejalanin bisnis saya gitu. Kalau misalkan saya harus, beli server dulu, punya data center gitu ya, atau saya punya server lah, data center kecil gitu ya, eee berapa puluh juta yang harus saya sediakan atau berapa ratus juta yang harus saya keluarkan, eee, di jangka waktu tertentu ya. Kemudian rapid elasticity ya. Sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Tadi saya bilang ya, rapid, scalicity atau scalable ya. Jadi, biasanya waktu kita langganan cloud gitu ya, itu, ditanyain kebutuhannya, kemudian, diajukan kreditnya nih. Kita dikasih limit misalkan, sebulan 17 juta gitu ya, untuk pemakaian. Ya udah, kita dikasih kredit 17 juta itu. Nanti kalau misalkan pemakaian kita udah mendekati 15 juta atau 16 juta ya, kita harus kontak, provider-nya atau kita lakukan request untuk, penaikan skala ya. Itu biasanya, apa, H-1 kalau nggak salah. Dan kita harus bisa prepare gitu, storage-nya udah pakai berapa persen gitu. Kalau udah mau 80% kita harus, segera ajukan untuk penambahan. Oke. Nah, ini juga sama nih kalau misalkan dia, apa, eee, aplikasi ya, CRM, kemudian, user-nya nambah gitu ya, otomatis kan, storage yang dibutuhkan akan semakin besar. Kemudian juga sama nih kalau, pegawainya berkurang gitu atau user-nya berkurang. Nah, ini juga, akan mempengaruhi penggunaannya, dia butuh yang besar atau yang kecil. Nah, kalau kita punya data center sendiri itu nggak bisa gitu ya. Kita udah beli, server, storage-nya 100 tera misalkan, ya udah 100 tera aja gitu ya. Kita mau pakainya cuma 1 giga gitu ya, kita udah keluarin cost 1 tera, seperti itu. Dan, sebaliknya juga ya kalau misalkan ternyata penggunaan kita lebih dari 1 tera, nah itu nggak bisa tuh. Dan untuk, ordernya lagi gitu ya, untuk, apa, pengadaan data center itu, butuh waktu ya, takes time. Lain halnya dengan,
layanan cloud computing ya, once kita butuh, itu akan lebih cepat, di-accommodate-nya gitu. Karena memang dia udah punya, kapasitas storage yang sudah diukur ya sama dia, sama perusahaannya. Measure service ya, sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur. Nah itu tadi saya bilang, harus secara terukur gitu ya, storage yang kita gunakan udah berapa persen, itu itu bisa kelihatan. Kemudian kredit yang kita pakai udah, berapa banyak gitu, berapa dolar yang kita pakai. Udah nginjak hari 10 kita udah make berapa dolar, ke-20 berapa dolar, sampai akhir bulan kira-kira udah berapa dolar. Itu, eee apa, itu bisa diukur. Nah itu ada namanya layanannya pay as you go ya. Ya itu biasanya, seperti itu. Jadi, kita bayar hanya berdasarkan, jumlah pemakaian yang, kita gunakan gitu ya. Di luar itu kita nggak dikenakan cap. Jadi, terukur lah ya. Nah ini layer ya, layer di layanan, cloud computing ya. Kalau di sisi atas ada klien, di bawahnya server gitu. Nah di tengah-tengahnya ada application, ada platform, ada infrastruktur ya. Kalau infrastruktur yang tadi ya, storage gitu ya, berhubungan dengan, storage, ada platform juga, ada juga aplikasi. Aplikasi, misalkan kayak CRM gitu ya. Nah itu, di-hosting di layanan cloud tersebut ya. Nanti tinggal pilih, kita mau pakai license yang berapa user atau, Anda langganan SAP atau ERP gitu ya. Nah itu nanti, kliennya mau berapa klien gitu, nanti, tinggal dibukain aja tuh, berapa kliennya, seperti itu. Ini klien atau klien. Klien cloud terdiri dari perangkat keras komputer ya atau hardware dan atau perangkat lunak komputer yang mempercayakan pada cloud computing untuk mengirimkan aplikasi atau yang secara khusus didesain untuk pengiriman dari jasa cloud service. Contohnya apa nih, kayak mobile ya, ada Linux base, Palm Free Web OS, Linux kernel ya, Android Linux dan segala macam ya. Kemudian aplikasi. Nah, buah aplikasi cloud atau cloud application mempengaruhi cloud computing pada arsitektur perangkat lunaknya, pada software-nya. Seiring menghilangkan kebutuhan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi pada, pengguna komputer itu sendiri atau user. Dengan demikian mengurangi beban dari pemeliharaan, perangkat lunak. Contohnya apa, misalkan peer to peer, computing ya atau Skype gitu ya, eee atau yang Anda pakai sekarang ya, WhatsApp gitu kan. Nah itu kan dia pakai pakai layanan cloud gitu ya, cuma bedanya Anda nggak bayar, Anda gratis ya dalam menggunakan itu. Ini ada webmail, Facebook, Twitter, ya, YouTube juga sama, security as a service, software as a service, ada Google Ads, Salesforce, dan.com, Zoho, Big Giant. Ada software plus Microsoft ya, Microsoft Online Services. Kemudian ada storage, ada content distribution ya, BitTorrent, Amazon CloudFront ya. Ada synchronization, Dropbox ya, yang banyak dipakai, LiveMesh atau Google Drive ya, mungkin gitu ya, seperti itu. Kemudian ada yang platform ya, biasanya layanannya adalah PaaS. Platform as a Service ya. Kalau ini AAS ya, Application as a Service. Platform as a Service mengantarkan sebuah platform komputasi dan atau solution stack sebagai satu jasa, umumnya menggunakan infrastruktur cloud atau cloud infrastructure dan aplikasi pendukung cloud, yang biasa supporting-nya. Hal ini memudahkan penyebaran aplikasi tanpa biaya gitu ya, dan kompleksitas dari pembelian dan pengaturan perangkat keras, dasar, dan lapisan perangkat lunak ya. Dulu
berapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya punya usaha hosting, hosting. Nah, itu pakai eh, servernya di Singapura ya. Nah, itu ada apa? Ada softwarenya tuh buat melayani pelanggan. Karena kalau saya maintain 24 jam full di depan komputer ya nggak nggak kena gitu ya. Saya nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, itu dilakukan oleh by system. Jadi begitu orang masuk gitu ya, ke web page saya gitu, kemudian dia pesan mau ngambil layanan yang mana, dia pilih, kemudian dia bayar sampai dia aktif, sampai dia jatuh temponya, misalkan jatuh temponya besok gitu ya, maka akan ada grace period ya untuk termination kalau dia nggak bayar. Kalau dia nggak bayar ya udah cut gitu. Tapi kalau dia bayar bisa lanjut. Maaf, sorry. Kemudian ini mempermudah ya. Jadi di bisnis tuh mempermudah ya. Bisnis hosting itu gampang banget ya. Jadi tiap hari itu kerjanya cuma ngecek transferan aja. Transfer udah masuk berapa gitu. Dan enak gitu. Cuma nggak enaknya kalau pas ada trouble. Nah, itu yang nggak enak. Apalagi trouble-nya itu menyebabkan data pelanggan hilang. Itu kita harus tanggung jawab. Biasanya kalau begitu kita sewa redundant gitu ya. Nah, itu eh, dia akan saling backup ya. Satu mati, satunya lagi melakukan backup. Jadi layanan nggak terhenti, data pelanggan juga nggak terhenti. Biasanya sistemnya mirroring. Tapi kalau kita nggak nyediain backup, servernya satu mati gitu ya udah selesai. Kayak misalkan Google tuh dia punya data center banyak tuh ya. Dan nggak ada yang tahu tuh lokasinya di mana gitu. Kenapa? Karena itu core bisnisnya dia gitu. Jantung jantung bisnisnya dia di sana gitu. Once data centernya hancur gitu ya udah selesai bisnisnya dia. Tapi dia punya redundant di banyak tempat. Mungkin di semua negara ada, termasuk di Indonesia gitu ya. Eh, itu yang menyebabkan layanannya dia bisa 24 hours. Jadi misalkan di Indonesia lagi earthquake nih, lagi gempa bumi misalkan kayak kemarin di Surabaya gitu ya. Dia punya data center di Surabaya nih. Begitu gempa, bangunannya roboh, gitu, otomatis mati jaringan, nggak bisa diakses gitu ya. Eh, Nanti dari daerah lain akan melakukan backup gitu ya. Jadi layanannya bisa tetap diakses eh, dari mana aja dan kapan aja. Ini ada service, identify, payment ya tadi saya bilang hosting saya tuh masuk ke payment, bahkan udah terintegrasi sama e-wallet ya. Jadi begitu dapat payment saya dapat notifikasi tuh by email dan juga ada yang by WhatsApp atau by SMS. Itu masuk, oh ada yang masuk gitu. Jadi enak banget gitu ya. Kemudian ada reward ya, solution stack, Java, PHP, Python, ya, .NET, segala macam. Infrastruktur cloud atau IaaS ya, pengiriman dari infrastruktur cloud yang secara khusus pada suatu platform lingkungan virtualisasi sebagai satu jasa apa kayak compute ya, Amazon Cloud Watch ya, Redscale, Cycle Machine ya, virtual machine yang ada di Amazon. Kemudian ada OS level virtualization, kemudian ada Amazon VPC, storage, Amazon EBS dan segala macam. Nah, ini layanan infrastruktur cloud, infrastruktur as a service dari IaaS. Jadi ada PaaS, ada IaaS. Kemudian ada server, lapisan server terdiri dari perangkat keras atau produk perangkat lunak di komputer yang secara terperinci didesain untuk pengiriman dari jasa. Seperti contohnya Fabric Computing ya, Cisco, ECS,
cloud services ya, menggunakan pengguna dan produk bisnis, layanan dan solusi yang dikirimkan dan digunakan pada waktu real time melalui jaringan internet cloud computing. Jadi suatu yang muncul setelah pengembangan IT, penyebaran dan model pengiriman memungkinkan pengiriman produk secara real time ya, pelayanan dan solusi-solusi melalui jaringan internet. Dengan cara lain menggunakan cloud services. Bukan ya, bukan Digipreneur ya. Digipreneur saya hari Sabtu. Hari ini cloud computing. Nah, ini sistem arsitektur cloud computing ya. Ini front end-nya yang biasa diakses sama pelanggan ya, sama customer. Bisa gitu ya. Yang lain cloud computing kan ya. Saya ngajar Digipreneur, cuma nggak hari ini. Cloud computing hari ini, teman-teman. Saya ngajar cloud computing tapi untuk hari Sabtu. Oke, arsitekturnya seperti ini ya. Di sini apa di data centernya ya, ada cloud service, cloud platform, cloud infrastruktur, cloud storage. Nanti dia masuk ke jaringan, ya, bisa VPN, private connection atau public ya. Public itu ya jaringan internet biasa. Nanti di sini di front end-nya dia mau masuk ke internet, nanti bisa diakses by web atau by apps, by application. Nah, front end-nya di sisi klien atau di sisi pengguna, kita nih ya sebagai klien, itu mencakup jaringan komputer dan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengakses cloud computing. Jadi nggak semua cloud computing punya interface yang sama ya, ada yang butuh akses web browser seperti biasa ya, seperti Chrome, Internet Explorer, Firefox, dan Opera. Ada juga yang proprietary ya, dia harus diinstal di sisi klien. Jadi di device-nya klien ya, di laptop atau di gadget atau mungkin di eh, desktop ya, layanan komputer biasa itu diinstal aplikasinya untuk mengakses layanan cloud computing. Oke. Kemudian yang back end ya, ini bagian dari cloud system. Pada sisi back end dari sistem cloud computing terdapat beragam server, komputer dan sebagainya gitu ya. Dan itu menciptakan sebuah cloud ya, kayak awan, bahasa Indonesianya awan bagi layanan komputasi. Nah, cloud services, produk layanan dan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Contohnya paling populer adalah web services. Atau yang berikutnya ada cloud storage, ya, layanan penyimpanan data. Cloud infrastructure merupakan penyimpanan infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan ya. Contohnya kayak Google Drive yang Anda pakai gitu, yang gratisan. Bisa juga berbayar ya. Nanti ada kapasitas storage-nya. Kalau yang gratis kan ada maksimum berapa? Nggak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu Anda harus berlangganan ya. Ada biaya bulanan. Nah, mekanisme akses ke cloud computing dapat dijalankan secara beraneka ragam ya. Bisa berupa standar LAN ya, atau internet dengan aplikasi agent atau klien, ada aplikasi khususnya gitu, eh, kayak FTP mungkin ya, buat kirim data. Kemudian sampai ke akses intranet dan internet melalui browser yang terhubung secara ke sebuah portal aplikasi dari layanan penyedia cloud computing. Protokol aplikasi yang digunakan bisa beragam ya, tapi nggak terlalu signifikan dilihat ya.
dari sisi pengguna, dan di pengguna akhir cukup mengetahui bagaimana cara mengakses dan mempergunakan jasa layanan yang terdapat pada cloud computing. Nah, ini uh, strukturnya ya teman-teman. Nah, ini jadi cloud computing, ini cloud client, misalnya apa, akses mobile, client, ya, client, atau cloud services ya, misalnya ada ID, integration, payment, mapping ya, kemudian ada cloud application, P2P, web application, software. Kalau di cloud platform ya ada web application framework, ada hosting ya, hosting di sini ya, cloud platform. Kemudian ada layanan yang proprietary ya. Kemudian ada cloud storage, ya, ada database, network, attached storage ya, ada juga yang cloud infrastructure ya, full virtualization, computing dan segala macam. Nah, ini contoh penggunaan cloud computing ya. Dia punya infrastruktur as a service yang di mana di dalamnya ada kumpulan dari apa? Lebih dari satu desa ya, desa A, B, C dan segala macam. Ini masuk ke cloud server namanya, nah, ada i-desanya ya. Kemudian dia masuk ke apa? Ke ada subdomainnya. Nanti desa A, B dan C itu tinggal ngakses ke sini ya. Nah, itu lebih lebih hemat lebih ketimbang di desa A punya apa punya server sendiri, desa B punya sendiri, desa C punya sendiri. Nah, itu lebih boros biasanya. Nah, ini juga uh, ada sistem informasi ibu hamil, tim bumil, sistem informasi manajemen ibu hamil. Nah, di sini ada ibu hamil, belakangnya ada tenaga kesehatan, ada dinkes. Nah, Dinkes ini cuma sebagai regulatory aja. Jadi di sini apa si ibu hamil nih bisa melakukan pengecekan secara apa berkala ya terhadap perkembangan dari eh, janin yang dikandungnya. Biasanya gitu kan. Ya kalau ibu hamil biasanya ada harus rutin dia kontrol entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau kalau udah mendekati HPL-nya ya perkiraan lahirnya itu lebih intens lagi, bisa jadi seminggu sekali dia ketemu dokternya. Nah, buat apa? Buat mengecek kesehatan bayinya dan kesiapan ibunya untuk melahirkan biasanya. Nah, ini bisa di cover nih dengan sistem informasi dengan konsepnya apa? Konsepnya cloud ya. Jadi si ibu saat dia diskusi atau apa eh, konsultasi ya layanan layanan apa konsultasi kehamilan dia gitu ya. Nah, dia tinggal masuk ke sistem informasi aja. Nanti di sistem informasi akan terhubung dengan tenaga kesehatan tenagasnya, entah itu bidan atau dokter ya, dokter dokter apa, dokter kandungan. Nanti dia bisa diskusi nih di sini antara ibu hamil dan tenaga kesehatan. Metodenya macam-macam, bisa bisa by chat ya, bisa by voice ya, bisa apa video call ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau arsitekturnya kayak gini. Jadi ya ada server PT, server private cloud, ini ada switch hub ya, kabel modem lagi ya sebagai apa? Sebagai security ya, firewall ya. Di sini ada switch masuk ke PC. Nah, ini arsitektur dari sistem informasi si Bumil, tim Bumil arsitektur awan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Tuh, oke, yang lain.
Oke, kalau cukup, saya rasa saya cukupkan ya. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya, syarat Anda lulus, mengerjakan kuis dan juga mengerjakan tugas. Sisanya nanti kalau Anda mau dapat B atau mau dapat A, Anda tinggal memperbesar nilainya aja, di kuis dan di tugas. Tapi kalau misalkan Anda nggak pernah ngerjain kuis, nggak pernah ngerjain tugas, ya udah, siap-siap ketemu lagi di semester berikutnya gitu ya. Karena nggak ada remedial untuk tugas dan kuis, nggak ada remedial, kalau Anda nggak ngerjain, ya udah, eee, kosong nilainya ya. Tapi kalau misalkan Anda ujian, dapatnya jelek, mungkin, saya masih kasih kesempatan untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau Anda nggak ngerjain, otomatis, nilainya nggak ada. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.